lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita membahas tentang prinsip perluasan, di mana kita memperluas kapasitas kita dan pengaruh kita. Kita akan mengambil contoh dari seseorang yang menambahkan kapasitas dan pengaruhnya. Dia bernama Tim William. Tim menceritakan bagaimana dia mengubah cara dia berpikir dan cara dia bertindak di organisasinya. Pada awalnya, dia membaca buku kepemimpinan karangan John C. Maxwell, 21 Hukum tentang Kepemimpinan. Dia membaca buku itu untuk kepentingan kenaikan promosi jabatannya. Tim William adalah seorang sersan mayor di angkatan bersenjata di Amerika Serikat. Namun, dia sadar walaupun dia sudah 20 tahun menjadi sersan kepala, tetapi dia ingin belajar lagi dan belajar lagi. Akhirnya, dia mempraktekkan 2 kebiasaan sebagai hasil dari pelajaran untuk memperluas kapasitasnya. Yang pertama, ia pergi ke tempat anak-anak buahnya berada. Tim berkata, "Saya menghabiskan malam hari saya dari satu penjara ke penjara lain untuk mengunjungi wakil-wakil saya di sana, bercakap-cakap tentang apa saja. Saya mendengarkan mereka tertawa, meluangkan waktu untuk bercerita tentang keluarga mereka dan kadang tentang keluhan-keluhan mereka. Alhasil, ia mulai menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Yang kedua, dia adalah menuliskan catatan pribadi untuk orang lain supaya mereka tahu bahwa ia peduli pada mereka dan menghargai hasil kerja mereka. Ia juga secara serius mencatat hal-hal positif yang dilakukan anak buahnya di dalam penilaian mereka, bukan hanya kekurangan mereka. Peningkatan moral yang terjadi sungguh mengagumkan. Dia berkata, "Pada akhir tahun, saya memutuskan untuk mengambil satu langkah yang lebih maju lagi dengan mengirimkan email kepada semua orang yang bergabung dalam regu dia. Saya ingin menjadi sesuatu yang positif dan dapat diketahui oleh semua orang. Saya menjadikan peristiwa tahunan dan hasilnya sungguh luar biasa. Permohonan izin sakit menurun drastis. Inilah contoh edisi pertama dari surat yang dia beri judul "Terima kasih, saya memperhatikan". Regu 4. Menjelang pergantian tahun, saya ingin mengambil waktu sejenak dan merenungkan hasil yang sudah Anda semua regu 4 lakukan secara pribadi untuk memudahkan tugas saya sebagai seorang pengawas. Karena sifat alami pekerjaan kita yang kompetitif, saya ingin kalian semua bersama-sama mengetahui apa yang telah dilakukan oleh satu sama lain sepanjang tahun ini. Anda masing-masing telah memberikan sumbangsi dengan cara masing-masing terhadap keberhasilan
kita bersama. Jadi, atas semua hal kecil yang mungkin Anda pikir terabaikan, izinkanlah saya mengatakan, terima kasih, saya memperhatikan. Michael B. atas pembatalan 2 hari libur yang telah Anda rencanakan, supaya kita memiliki cukup personil untuk bertugas jaga. Atas kesediaan Anda menjadi sukarelawan pada saat libur untuk mengurusi rincian cat atas proyek kita. Atas kesediaan Anda mengikuti tantangan instruktur akademi. Terima kasih, saya memperhatikannya. Bruce B. atas kesediaan Anda untuk masuk kerja walaupun sedang sakit dan tidak dapat mendengar, padahal Anda dapat mengajukan cuti. Atas kejujuran Anda saat sesi pengarahan dan mengajukan pertanyaan yang rekan-rekan lain ingin ajukan pula. Atas kesediaan Anda bekerja di saat sukar. Terima kasih, saya memperhatikannya. Rosemary, atas tindakan Anda mengingatkan saya saat saya lupa. Atas kesediaan Anda menyerahkan tempat Anda sebagai bagian dari rencana besar saya bagi Line D. Atas kesediaan Anda untuk selalu memperhatikan saya. Terima kasih, saya memperhatikannya. Kelly S. atas kesediaan Anda untuk bertukar tugas kapan saja. Atas kesediaan Anda datang saat Anda dapat membatalkannya dengan mudah. Atas bantuan Anda sehingga kita mencatatkan rekor sebagai orang terbanyak yang menggantikan ban di tengah malam. Terima kasih, saya memperhatikannya. John W. atas kesediaan Anda menjadi pimpinan deputi saya yang pertama saat deputi 2 baru masuk ke dalam giliran jaga, dan Anda mengetahui dengan sangat baik bahwa Anda akan menerima kritik untuk itu. Anda melakukannya dengan karakter yang sungguh mengagumkan. Terima kasih, saya memperhatikannya. Luar biasa. Akhirnya, tim anak-anak buah rekan daripada Tim Williams mencapai hasil yang baik. Dia mendapatkan promosi kenaikan jabatan dan mengubah organisasi. Namun yang menarik, Tim Williams walaupun pernah menjadi pimpinan lebih dari 20 tahun, dia tidak merasa bahwa saya nggak perlu lagi untuk belajar. Tetapi dia memutuskan tidak. Saya harus belajar lagi. Saya harus bertumbuh. Dan karenanya, hidup daripada Tim Williams, pengaruhnya dan potensinya terus berkembang. Itulah cara menerapkan hukum perluasan. Pertumbuhan selalu meningkatkan kapasitas kita. Kualitas tersebut ada dalam diri orang-orang yang mau belajar seumur hidup. Dan karenanya kapasitas mereka akan terus meningkat. Konon katanya, ketika Pablo Casals berusia 95 tahun, seorang wartawan muda mengajukan pertanyaan. Tuan telah berusia 95 tahun dan telah menjadi pemain biola terhebat yang pernah ada di dunia. Mengapa Anda berlatih 6 jam sehari? Jawaban dari Tuan Casals,
karena saya pikir saya sedang membuat kemajuan. Kita, sahabat Mr. Sorchan, kita semua memiliki potensi untuk terus membuat kemajuan hingga tutup usia kita. Jika kita mempunyai sikap yang benar terhadap pertumbuhan, kita perlu mempercayai apa yang dilakukan oleh Rabbi Samuel M. Silber. Mujizat terbesar adalah bahwa kita tidak perlu menjadi diri kita pada hari esok. Apa yang bisa kita wujudkan hari ini, tetapi kita dapat memperbaiki bila kita memanfaatkan yang telah ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Salam bertumbuh dan memperluas kapasitas, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.